Ya, salam, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama dalam acara ibadah kelompok doa gabungan. Dan sebelum kita memulai rangkaian ibadah kita pada hari ini, kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman pada nomor 302, Iring Maha Tuhan, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kemenangan Iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ayat yang kedua, iring Tuhan di sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ayat yang ketiga, iring dalam hal menyangkal diri buang primegah. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ayat keempat, iring dalam priang suci, tubuh jiwa nyawakan, dengan kata dengan amal, itu rinduku tetap. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Kita satu di dalam doa. Kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, oleh karena berkat, kekuatan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan jemaat kami yang ada di tempat ini. Dan itulah sebabnya malam hari ini ya Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman-Mu dan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu hamba mohon dan menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, dan kita memuji Tuhan sekali lagi di dalam buku Kemenangan Iman nomor 199, barang siapa dengar kabar masyurkan. Kemenangan Iman 199, dan kita memberi persembahan kita pada malam hari ini. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
Barang siapa dengar kabar masyhurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Ayat kedua, jangan lagi takut, marilah lekas, daripada dosa sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Ayat yang ketiga, barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya tahan, mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini, oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan, dan kami telah memberi persembahan kami untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Dan hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan usaha mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dan tibalah waktunya kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama malam hari ini. Oleh karena itu hamba serahkan dari awal hingga akhirnya di dalam tangan Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Di dalam nama-Mu hamba berdoa. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menyampaikan doa dan permohonan kita bersama-sama pada malam hari ini, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika kau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepada mereka, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia
dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyaklah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, yaitu pembentukan rohani melalui firman Allah. Pembentukan rohani melalui firman Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus? Apa yang dikatakan Yesus tentang pentingnya firman Allah itu? Pembentukan melalui firman Allah. Dikatakan di sana bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam ayat yang keempat berkata demikian. Firman dikatakan firman Allah itu lebih penting daripada makanan jasmani. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membutuhkan makanan jasmani. Namun masalah yang dikemukakan Yesus ini adalah makanannya yang lebih penting berasal dari firman Allah. Ini yang ditekankan dalam firman Tuhan. Dan firman Allah adalah sumber dari semua kebenaran lainnya. Merupakan sumber dari semua kebenaran lainnya. Dan Yesus membuktikan kepada iblis dan kita bahwa ia benar-benar anak Allah dan dialah yang dikasihi Allah. Yesus juga dikatakan menunjukkan kepada kita bahwa firman Allah jauh lebih penting daripada kehidupan ini sendiri. Jadi menurut Yesus, jika firman Allah jauh lebih penting daripada makanan, kita juga harus lebih penting, lebih lagi memberikan perhatian kepada firman Allah dalam hidup kita. Mengapa? Karena pembentukan rohani kita itu melalui firman Tuhan. Apa caranya supaya pembentukan rohani kita ini melalui firman Allah? Yang pertama adalah dengan mendengarkannya. Mendengarkan firman Tuhan. Kita melihat berbagai ayat dalam kitab, dalam Alkitab, untuk mendengar suara Allah atau firman Allah. Namun dikatakan di dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang kedua, bahwa dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Artinya jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memerintah segenap bangsa Israel di bumi ini untuk mendengarkan firman Allah. Saat ini Allah masih berbicara kepada seluruh bumi. Kita tidak cukup hanya mendengar firman Allah. Kita juga harus sungguh-sungguh mendengarnya. Bukan hanya dikatakan, bukan hanya cukup mendengar. Tetapi kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan itu. Kita harus memperhatikan firman itu. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Tuhan, dengan mendengarkannya. Yang pertama, bagaimana cara supaya iman kita ini terbentuk melalui firman Allah? Kita harus mendengar hal ini. Hal itu adalah jauh lebih sulit. Terutama Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masyarakat yang sibuk dan bising seperti sekarang ini. Apa yang kita hadapi, alami saat ini, membuat kita pusing, membuat kita sibuk melakukan segala sesuatu, tetapi lupa mendengar firman Tuhan. Situasi yang sedang kita alami hadapi, yang menjadi keyakinan harapan kami kepada seluruh jemaat, kita harus mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan itu? Dan kita melaksanakan ibadah kita secara online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kesibukan kita katakan tidak ada waktu mengambil bagian dalam suatu persekutuan.
Kalau kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, bagaimanakah iman kita dapat bertumbuh? Bagaimanakah iman kita dibentuk melalui firman Tuhan? Kalau kita tidak mendengarnya. Firman Tuhan menjadi pelita kita, penuntun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang kelima berkata, kita melihat hal-hal penting lain yang berkaitan dengan firman Allah dan karakter Yesus. Sementara dikatakan Yesus berubah rupa di hadapan murid-muridnya. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mengapa kita perlu mendengarkan suara Yesus Kristus? Mengapa kita perlu? Karena Yesus adalah anak Allah. Ia berbicara tentang apa yang telah disampaikan Allah kepadanya untuk diteruskan kepada kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mengapa kita mendengar suara Yesus? Karena Yesus adalah anak Allah. Dia sebagai anak Allah. Berkaitan dengan hal itu ada satu bagian penting dari firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang 4 berkata bahwa sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Maksud firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimanakah domba-domba dapat mengenal suara sang gembala? Dengan sering mendengar suaranya. Bagaimana kita dapat mengenal suara Allah? Dengan sering mendengar suara Allah itu, yaitu firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya kita tetap bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi tema kita pada bulan Agustus ke depan ini. Harapan kita tetap bertumbuh iman dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada malam hari untuk kita. Pembentukan rohani melalui firman Tuhan, yaitu kita mendengar firman Tuhan itu. Yang kedua, kita tidak hanya mendengar atau mendengarkan firman Allah dengan sama, tetapi membacanya. Bukan hanya mendengarnya, tetapi kita harus membacanya. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Demikian juga dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-27. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan bila mana surat ini telah dibaca di antara kamu, usahakanlah supaya dibaca juga di Jumat, Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibaca juga kepadamu. Ada keterkaitan antara membaca firman Allah di hadapan orang banyak dan mendengarkan firman Allah. Mengapa? Karena itu harus ada juga pembacaan pribadi tentang firman Allah yang disertai dengan ketaatan
kepada perintah-perintahnya. Ini yang ditekankan dalam bagian yang kedua. Bukan hanya mendengar, tapi kita harus membaca firman Tuhan itu. Itulah sebabnya Yesus sering menegur para pemimpin Yahudi. Karena sebagian besar dari mereka, meskipun mengenal firman Allah, tidak melakukannya. Dikatakan ia sering berkata, tidakkah kamu baca, namun mendengarkan dan membaca firman Allah harus diikuti dengan mempraktekkannya. Jika tidak dikatakan, firman Allah hanya akan menjadi gong yang berkumandang dan bukan menjadi mata air yang memberi kehidupan. Ini yang ditekankan dalam poin yang kedua. Kita harus membaca firman Tuhan itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga adalah merenungkan firman itu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Mengapa kita harus merenungkan firman Allah ini? Ketika kita merenungkan firman Allah, dikatakan bahwa kita akan bertindak hati-hati untuk melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam firman itu. Apa artinya kita merenungkan firman Allah? Itu berarti bahwa kita memahami, kita mau diberkati, mau dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita mau menikmatinya sebagian demi sebagian. Itu berarti kita merenungkan kebenaran yang tersirat di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah bagian firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita sebelum kita menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Harapan kita semua supaya ada pembentukan rohani kita ini melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah merenungkan firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan Tuhan berkati kami. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Dan sebagai bahan doa untuk kita semua, kita terus berdoa untuk seluruh jemaat kita dalam melaksanakan setiap pekerjaan, pelayanan, usaha mereka masing-masing. Berdoa untuk anak-anak kita yang menempuh pendidikan, dan berdoa untuk badan pengurus jemaat, berdoa untuk staf pengembalaan. Demikian juga kita terus berdoa untuk program-program yang ada dalam jemaat kita, berdoa untuk seksi pelayanan yang ada, yang terus melaksanakan kegiatan ibadah, dan walaupun kita laksanakan itu melalui beberapa media yang ada, kita percaya Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Demikian juga kita terus berdoa beberapa jemaat kita yang terus kita dukung di dalam doa kita, dan kita masih ingat kepada beberapa jemaat, Bapak Pintarus Tambalang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sedirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Bapak Baruk Sablon, Bapak Pentak Balangganang, Ibu Nuriah Daring, Ibu Hipi Laing, Ibu Setia Ningsi, Ibu Saban Lasung. Demikian juga ada beberapa anggota jemaat Gereja Kembang Injil Indonesia Gunung Cermin yang saat ini terpapar oleh karena virus corona ini, dan kita serahkan mereka kepada Tuhan. Demikian juga secara khusus untuk beberapa jemaat yang ada di Gereja Kembang Injil Indonesia daerah Kota Samarinda yang terpapar oleh karena
virus corona. Dan kita hanya percaya kepada Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, yang mampu menghancurkan virus ini dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia secara umum, berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan kita percaya pemerintah mampu melaksanakan tugas mereka masing-masing. Demikian juga kita berdoa bersama-sama pada hari ini. Nah, untuk situasi kondisi yang sedang kita alami, kemudian meningkatnya anak-anak Tuhan yang terpapar oleh karena virus ini. Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, ini berapa pokok doa yang sempat saya ingat untuk kita. Dan jikalau ada bahan doa dari jemaat Tuhan, ya saya serahkan semua itu kepada kita, menyampaikan itu kepada Tuhan malam hari ini. Dan kita berdoa bersama-sama, nanti saya akan mengambil doa kita. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat kami yang ada di tempat ini, secara khusus jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin. Di dalam kami melaksanakan setiap kegiatan aktivitas pelayanan kami masing-masing. Hamba mohon Tuhan Kau menyertai kami, Tuhan Kau memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan, dan kami percaya Tuhan memberi hikmat, kemampuan, kesanggupan kepada anak-anak kami. Walaupun mereka semua mengikuti itu secara online, dan kami percaya Tuhan memberi kesanggupan, kemampuan untuk anak-anak kami. Demikian juga kami berdoa untuk staf pengembalaan dan badan pengurus Jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan Kau pakai urapi kami semua, melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Terima kasihlah, terpujilah nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap seksi pelayanan yang ada dalam jemaat kami, yang terus melaksanakan setiap kegiatan pelayanan ibadah mereka secara online. Dan kami mohon Tuhan Kau urapi, dan melalui persekutuan kami, iman kami bertumbuh dalam Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berdoa untuk pemerintah kami dalam mereka melaksanakan tugas mereka masing-masing. Tuhan Kau pakai urapi dengan kekuatan, hikmat, kemampuan yang hanya daripada Tuhan melaksanakan tugas mereka. Terima kasih. Demikian juga kami terus berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk beberapa jemaat kami yang saat ini dalam penderitaan penyakit, baik yang ada di rumah mereka sendiri, kemudian yang di rumah sakit. Demikian juga beberapa jemaat kami GKI Sempaja yang terpapar oleh karena virus corona ini. Dan secara umum kami berdoa, berapa jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di daerah kota Samarinda yang terpapar oleh karena virus corona. Kami hanya memohon kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa di atas segala-gala penyakit itu. Hamba merendahkan diri, memohon Tuhan nyatakan kuasa kehendak-Mu terjadi. Beri kekuatan, beri pemulihan kepada setiap anak-anak Tuhan, jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit dan terpapar oleh karena virus corona ini. Terima kasih Tuhan oleh karena kekuatan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Demikian juga akan berdoa untuk semua aras Gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat sampai kepada jemaat lokal. Pakai urapi mereka semua untuk melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu pada malam hari ini. Kami sangat mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kami sekalian. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan menutup persekutuan kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, saya ucapkan selamat malam, salam, Tuhan memberkati kita semua.